Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio SGTV. Tema malam hari ini adalah mengenai debat Capres-Cawapres yang akan berlangsung selama beberapa kali dari tanggal 12 Desember, 22 Desember hingga 7 Januari. Hadir di studio SGTV kita akan bahas dengan para tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Ada Bung Tobias Patiasina, selamat malam Bung. Ya, selamat malam. Ada Bung Samuel Silayan, selamat malam Bung. Selamat malam. Ada Bung Dadung Haryastio, selamat malam Mas Gun. Jadi kita tanpa panjang lebar ini sudah mendekati tinggal beberapa bulan lagi pemilu. Bahkan banyak yang meramalkan bahwa pemilu kali ini 2 putaran. Nah, kita akan fokus kepada yang namanya debat besok dan survei nih. Jadi di Selasa besok 12 Desember, tema debat itu mengenai hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi. Jadi mungkin ke tengah dulu kali ya, Bung Silayan ya. Jadi gambaran dari 3 capres, cawapres di debat besok ini menurut Bung Silayan gambarannya seperti apa nih? Yang terkuat mana, yang terlemah mana dan apa gambaran besok yang terjadi? Silakan Bung. Ya, terima kasih Mas Gunawan dan terima kasih juga kepada Kakak Tobi dan senior saya Mas Dadung. Jadi secara keseluruhan memang debat besok ini perdana harus dapat memberikan semacam eye-catching lah kepada semua figur-figur yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Berkaca dari sisi pengalaman, memang capres-capres dan juga cawapres yang sekarang ini merupakan anak bangsa yang boleh dikatakan ya terbaik lah. Bagaimanapun juga suka tidak suka, kita harus akui bahwa mereka sudah ditetapkan oleh KPU dengan segala kontroversial yang mengikutinya. Jadi memang kalau soal bidang hukum saya pikir saat ini yang menjadi didominasi oleh Cawapres 03 dalam hal ini adalah Profesor Mahfud MD. Dan kalau sisi jam terbang sih semua orang mengetahui lah. Jadi memang capres-capres ini harus juga memberikan edukasi yang terbaik buat pemilih, bukan karena gimmick-gimmick yang seperti kita lihat saat ini, ya bukan kita mendowngrade bukan, cuman kita harus juga rakyat ini kita ajak urun rembuk memikirkan masa depan bangsa ini. Kalau cuman capresnya bisa joget-joget, ya buat apa ada pilpres kan gitu. Sebenarnya yang kita inginkan ini adalah adu gagasan, bagaimana membawa kapal besar Indonesia ini menjadi Indonesia yang lebih maju, sejahtera, penuh keadilan yang dapat dirasakan oleh semua rakyat Indonesia dari Merauke sampai ke Sabang. Nah itulah yang harus dipikirkan gagasan-gagasan besar supaya tantangan-tantangan yang semakin complicated ini ke depannya kita bisa tinggal landas menuju yang dicita-citakan. Ada banyak orang menyebut tahun 2045 adalah masa keemasan Indonesia karena secara demografi Indonesia ini sangat ditunjang oleh jumlah penduduk yang saat ini produktif. Bahkan negara-negara lain mengakui gitu. Nah dari sisi itu saja kita boleh katakan adalah surga buat bagaimana Indonesia ini semakin maju ke depannya. Tapi kalau kita salah memilih presiden yang akan datang ini, bukan tidak mungkin kita kembali lagi flashback kepada zaman yang kita sebenarnya tidak inginkan dan sudah kita tinggalkan gitu. Ada 3 paslon ini harus kita dorong. Mereka memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Rakyat harus kita edukasi, kita cerahkan untuk mereka mau memberikan masukan-masukan secara khusus, bukan gimmick-gimmick ya. Bahkan kita tidak mau
demokrasi yang kita sudah peroleh saat ini, kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan kita nyaman gitu. Pulang jam berapapun kita nyaman dan kita aman gitu loh. Kita tidak mau kembali ke masa yang lalu di mana kebebasan berpendapat beredel dan juga diintimidasi, ditekan seperti yang terjadi beberapa saat ini. Harusnya capres-capres ini adalah panutan, tokoh yang benar-benar menjadi idaman, bukan menjadi pembawa masalah gitu loh di dalam negeri bahkan ke dunia internasional. Ada beberapa contoh yang kasat mata. Beberapa yang lalu sampai handphone, WhatsApp salah satu tokoh kebudayaan itu diretas, dihack gitu loh. Kita jadi makin khawatir gitu loh. Kemana bangsa ini mau dibawa jika hal ini kita biarkan? Kita harus melawan apapun kondisi yang ada sekarang ini. Buat kita tidak nyaman gitu loh. Masa kita akan dibawa kembali ke zaman-zaman Orde Baru? Jadi saya pikir kita harus sama-sama, tokoh pemuda Indonesia, kita memang boleh berpihak karena pilihan politik. Tapi kita tidak boleh menjadi orang bodoh gitu loh. Sehingga kita menimbulkan kebodohan kuadrat. Masa yang bergelar profesor doktor seperti didikte, seperti diinabobokan gitu loh. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, ada apa juga ini. Jadi ini problem-problem yang harusnya kita dapat selesaikan. Di masa yang akan datang ini tidak boleh lagi ada seperti itu. Berbeda pilihan bukan berarti kita harus berantem. Karena pilihan ini adalah soal hati. Hati kita kan terpincut lah kepada tokoh yang kita sendiri yakini. Meskipun berat jalannya, kita harus tetap bersama tokoh yang kita panutin tersebut, yang kita idolakan tersebut. Nah, sekarang pemuda Indonesia dengan segala apapun yang melatari belakangi mereka sehingga mereka sekarang ini memilih salah satu capres paslon yang ada ini, kita juga tidak mau menjatuhkan moral hazard mereka. Tapi kita lihat capres-cawapres yang ada sekarang, mereka tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Yang ada hanyalah gimmick-gimmick gitu. Ini membuat kita miris dan sedih. Kok begini gitu loh. Indonesia yang zaman Orde Baru kita tumbangkan untuk memperoleh kebebasan demokrasi. Tapi sekarang demokrasi itu dibegal. Hanya keinginan melanggengkan kuasanya, ingin berkuasa. Padahal kalau kita elegan, turun dengan legowo, saya pikir bangsa ini akan jauh lebih baik gitu loh. Maka oleh sebab itu kita pemuda Indonesia harus benar-benar memikirkan tidak larut dengan keadaan yang seperti sekarang. Oke, nanti kita lanjutkan di segmen kedua yang lebih lengkap, detail. Kita beralih ke Bung Tobias dulu nih. Jadi kan kita sudah sangat paham lah. Kalau serangan ke capres atau cawapres itu memang sudah masif nih. Bahkan alam juga bicara berbeda nih kepada tokoh-tokoh capres cawapresnya ini. Ya tadi udah disebutkan Bung Silain, ada joget, tidak ada gagasan. Nah menurut Bung Tobias sendiri sebagai tokoh eksponen pemuda yang juga masuk di tim Pandawa 5, gimana? Silakan gambarannya. Ya, terima kasih Mas Kun. Kalau saya lihatnya berbeda ya Mas ya. Tadi si adik kita sudah berbicara panjang lebar ya. Tapi yang namanya demografi politik itu masuk dalam tatanan happy-happy. Jadi ya tadi dibilangin sama si lain bahwa ada joget-joget, ya itu yang pertama yang saya harus bantah dulu. Dalam hal ini Pak Prabowo itu kan sebenarnya bukan soal jogetnya, tapi dia mau melakukan satu edukasi politik itu dengan riang gembira. Nah cuma banyak yang nangkap bahwa hanya bisanya semua joget-joget aja. Padahal mungkin dari penilaian kita bahwa seorang anak bangsa seperti Pak Prabowo itu kan sudah mengikuti Tapres mungkin sudah 3 kali ya. Jadi beliau sudah tahu persis bahwa yang lebih enak, lebih enjoy itu ya kalau memang beliau ada dalam satu demokrasi yang memang hari-hari ini kan banyak terpecah belah dengan hoax-hoax, dengan berita-berita yang nggak benar. Nah
akhirnya ya beliau ya mungkin karena ini mau masuk tahun politik ya beliau harus gembira. Nah gembira ya itulah dengan ada goyang gemui. Nah itu kan satu pemikiran beliau bahwa memang itu harus ada dalam dunia politik. Jadi kalau kita nanti tegang ya kan antara satu capres dengan capres yang lain, nah itu menjadi perbedaan yang berbeda. Itu mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Bung Tobias. Kita ke Bung Dadung nih sebagai pakar demografi, pakar survei. Jadi kita sudah mendengar apa yang disebutkan Bung Silain, Bung Tobias. Ini serangannya nggak seperti di 2000 di dua pemilu yang lalu nih. Jadi ada gambaran kalau ngelihat di beberapa grup WhatsApp kan, seolah-olah di atas nih bagi-bagi minum-minum wine, minum-minum apa, tapi di bawah berkelahi. Tapi kalau saya pikir ini kebalik sekarang. Jadi yang di atas berantem, yang di bawah bagi-bagi kan gitu. Kalau saya lihat begitu tuh. Jadi rakyat udah paling pinter, ormas juga udah paling pinter. Gak mau dia berkaca kepada pemilu-pemilu yang lain. Rakyat diadu domba, rakyat berantem. Saat ini nih ormasnya pinter, rakyatnya pinter. Lo ke Prabowo ya, lo ke Ganjar, lo ke Anies. Aktivis juga saya lihat juga begitu semua. Pada kesana. Jadi yang di atasnya berantem, di bawahnya bagi-bagi rata gitu. Jadi udah pinter Mas. Tapi survei-survei juga membuktikan bahwa memang ada beberapa kan Kompas nih baru mengeluarkan kan. Jadi kalau saya bacakan di Kompas itu menariknya ini memang beberapa kota kayak Jakarta memang masih dikuasai oleh Anies Baswedan. Tapi di beberapa kota lain di Pulau Jawa dikuasai oleh baik Prabowo maupun Ganjar. Jadi rata Mas. Jadi makanya 2 putaran itu pasti akan terjadi. Jadi banyak ramalan tapi alam ini berbeda Mas. Jadi pikiran manusia udah berpikir si A menang nih, si B menang nih. Ternyata alam berkata berbeda. Silakan Mas Adung. Terima kasih Mas Gun. Ya mungkin yang pertama soal perilaku politik ya. Sebetulnya ini pernah kita bahas di SCTV beberapa waktu yang lalu itu. Jadi kalau dalam perilaku sosial itu menurut sosiologis itu kan ada 4. Pertama reinforcement, mengulangi suksesan. Motif untuk mengulangi kesuksesan. Kedua, motif trial and error, belajar dari kesalahan. Ketiga, motif struggle for life, artinya berjuang untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, yang keempat ini stimulus kondisional, memanfaatkan situasi dan kondisi. Saya pikir pemetaannya Mas Gun, teman-teman paham. Mana paslon ini yang punya struggle? Kalau satu orang ya, capres dan cawapresnya. Yang saya lihat struggle ini, Pak Anies struggle, Mas Ganjar struggle, Pak Prabowo struggle, itu kan. Lah di cawapresnya ini yang saya melihat struggle-nya juga kurang kan itu. Kalau mohon maaf ya kalau saya analisa Caimin lebih banyak reinforcement, ingin mengulangi kesuksesannya. Caimin itu nggak sukses terus itu, karena memang ketua umum partai. Pak Mahfud, iya kan, ingin mengulangi kesuksesan juga. Kesuksesan Pak Mahfud itu puncaknya kalau dia seorang pakar hukum, kalau jadi ketua MA atau wapres atau presiden, ada struggle-nya kan itu. Lah saya melihat dari sisi Mas Gibran, ini juga ada error-nya juga itu, karena proses belajar diuji kan itu kan. Nah di situ jadi motif dari ketiga paslon ini secara sosiologis sudah terpetakan. Demikian juga dengan pendukungnya terpetakan. Makanya pendukung paslon itu kebanyakan karakternya sama dengan paslon yang ada. Itu udah mirip itu. Itu insting politik namanya. Jadi kalau saya ini punya karakter seperti Pak Prabowo pasti ikut Pak Prabowo. Dan perlu diketahui apa yang kita lakukan orang lain itu menganalisis dan mempelajari tentang diri kita. Itu Mas Gun kata kuncinya bahwa ketika paslon ini ormas-ormas dan partai-partai ini punya motif yang berbeda-beda di dalam mengerucut, berkumpul, membangun koalisi,
mendukung capres ini. Karakternya, instingnya kurang lebih sama lah. Itu. Kemudian terkait dengan survei-survei yang ada ini, soal Kompas kan apa ya? Kan kita nggak bisa menganalisa karena Kompas ini kan bukan lembaga kredibel yang ditentukan oleh KPU untuk melakukan survei, yang independen atau yang ditugaskan, yang ditunjuk untuk melakukan survei. Itu kan Kompas survei dengan sendirinya kan gitu. Kita nggak tahu motif surveinya apa juga kan itu. Motif surveinya 5W1H-nya seperti apa, di mana, siapa, bagaimana, berapa, kan itu kan. Itu, tapi oke lah kita sebagai masyarakat menganalisa itu. Jadi menurut saya lembaga survei ini harus fair kalau mau mendapatkan kredibilitas. Tidak paparan kuantitatif dan kualitatif aja, tapi ada partisipatifnya. Harus naruh orang sebagai portal di daerah itu. Jadi kalau ada portal di situ, kemudian kami punya portal, tarikan ke atasnya seperti apa, ke bawahnya gimana, kanan kiri gimana, seperti apa. Jangan salah satu paslon mau datang di satu daerah disurvei, terus ada paslon datang disurvei, pasti hasilnya beda. Kita survei sebelum paslon itu datang dan survei setelah paslon itu datang, pasti hasilnya berbeda. Kecuali kita naruh orang di situ sebagai observasi di situ, investigasi di situ, ya kan, turunkan tim di suatu tempat 5 orang, 10 orang untuk menginvestigasi. Insya Allah itu kredibel. Nah, saya lihat metode dan tekniknya ini kan hanya pengumpulan data, analisa data, dan fact-findingnya kita juga tertutup, nggak tahu fact-findingnya seperti apa, anatomi dan analisisnya seperti apa, sehingga muncul suatu kesimpulan-kesimpulan hasil survei. Jadi saya pikir itu haknya mereka untuk melakukan survei, tapi bagi saya tidak mudah terpengaruh oleh survei itu. Apalagi sebulan yang lalu ada berbagai pihak yang komunikasi dengan saya, Mas Dadung, nanti di Desember jangan kaget, nanti ada paslon itu surveinya akan melambung. Nah ini terjadi gitu. Jadi ini mau survei aja udah ada yang tahu kalau ini ngangkat satu paslon kan itu. Berarti apa itu? Skenario di setting atau di apa kan itu. Jadi saya sarankan supaya akurat, kampus-kampus lah yang bikin itu. Umpamanya ITB bikin survei di Jawa Barat. Kebetulan alumni saya survei untuk di Malang, Jawa Timur. Dari Universitas Muhammadiyah Malang, alumni kita survei di kota Malang, Malang Raya maupun di Jawa Timur. Tidak melakukan survei di Jawa Tengah. Insya Allah surveinya lebih kredibel dibanding orang Jakarta yang datang ke daerah. Harusnya kampus-kampus ini sebagai partisipasi politik melakukan survei. Mulai kampus yang universitas apa di Papua itu, Cendrawasih, sampai Universitas Siakualah mengeluarkan hasil survei. Jangan memaki-maki senat-senat ini pada calon-calon yang ada, lakukan survei aja. Setiap kampus di seluruh Indonesia melakukan survei. Wah, itu akan memberikan pendidikan politik terhadap rakyat kita. Terus terkait dengan debat, Mas Gur. Jadi sebetulnya debat itu bukan seremonial, itu serius untuk mengukur kredibilitas capres dan cawapres. Jadi kalau dalam sosiologi di politik itu ada namanya proses rekrutmen. Tahapan pertama itu spotting, Mas Gur. Spotting itu mencari. Oke, ketemu paslonnya ada 3. Masing-masing punya visi dan misi. Ini paslon 1 visinya perubahan dan perbaikan. Paslon 2 Indonesia emas. Paslon 3 menuju Indonesia unggul, negara maritim. Kan itu. Lah, spotting ini harus disesuaikan. Proses selanjutnya adalah proses fitting, pengukuran. Ibaratnya badannya ketemu, ngukur bajunya. Jangan sampai kelihatan, iya kan? Ada yang bajunya kebesaran, ada yang bajunya kesempitan. Inilah masyarakat akan menonton. Setelah proses fitting, baru ada proses namanya kucing, diarahkan orang itu. Supaya apa? Attitude-nya, kredibilitasnya, kapasitasnya muncul.
baru di trying. Lah, proses debat ini adalah trying. Diukur, silakan masyarakat mengukur paslon-paslon ini dalam debat. Sesuai enggak dengan keinginan dia? Nah, di situ muncul Mas Gun. Di situ akan diuji. Suatu misal nih, uji sebenarnya gampang. Nomor 1 itu dari etika dan kosakata, perbendaharaan kata-kata. Kalau mereka ini adalah beliau-beliau ini adalah pelaku, tentu perbendaharaan katanya banyak, bersumber inspirasinya. Tapi kalau tidak siap, ya mohon maaf, karena kondisi-kondisi tertentu, paling kosakatanya 10 sampai 20 aja. Nah, menjadi leadership itu kalau kita bikin training itu minim 40 Pak kosakata. Kita lihat aja nanti dari paslon 1, 2 capres nomor 1, 2 dan 3, cawapresnya 1 nomor 3, kita hitung aja kosakatanya. Perbendaharaan katanya lebih banyak siapa? Nah, disitulah masyarakat akan menilai. Lah, ketika di training sudah teruji, maka tahapan berikutnya adalah using. Oh, ini memang bisa digunakan, didukung untuk menjadi presiden. Itu pun masih ada tahapan berikutnya adalah mensupervisi. Jadi saya melihat kalau di survei Kompas mengatakan kalau itu benar, ada 20% rakyat bingung. Ya memang bingung, karena apa? Rakyat nggak punya ukuran untuk menilai paslon 1 dan paslon 2. Kita mengukur panjang aja mesti pakai kemeteran kan itu. Mengukur tinggi seperti apa, mengukur ukuran tertentu seperti apa. Lah, masyarakat ini, rakyat ini perlu dikasih standar ukuran untuk menilai capres dan cawapres yang ada. Contoh sederhana Mas Gun. Kalau masalah hukum itu standar ukurannya adalah siapa yang sudah melaksanakan penegakan Pancasila. Bisa dijawab dari capres dan cawapres itu seperti apa track recordnya. Terus kemudian mahasiswa, nggak usah repot mahasiswa untuk mengukur kredibilitas capres nomor 1, 2 dan 3. Cukup dengan tridharma perguruan tinggi. Siapa yang bisa memahami tridharma perguruan tinggi itu? Pengajaran, ya kan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Bisa dilihat di Google kok. Open source information bisa dibuka di Google. Jadi rakyat butuh standar ukuran untuk menilai paslon 1, paslon 2, capres dan cawapres yang ada. Kira-kira gitu Mas Gun. Makasih. Oke, terima kasih Bung Dadung. Jadi pencerahannya sangat-sangat luar biasa. Kita ke Bung Samuel. Jadi kita sudah mendengar panjang lebar nih bagaimana masyarakat dikasih yang namanya kompas, dikasih yang namanya rule-nya, bagaimana sih memilih presiden yang baik dan benar kan begitu. Nah persoalannya sekarang nih kan kita sudah memang memasuki detik-detik terakhir nih. Apalagi debat sudah dimulai besok, bagaimana paslon-paslon ini mengeluarkan segala kebisaannya. Masing-masing dia mungkin ya kepintarannya, pengalamannya. Tapi meskipun ada salah satu cawapres yang memang tidak diunggulkan, tapi surveinya itu selalu tinggi. Nah, silakan Bung Sam. Ya, terkait dengan soal ukuran, memang ini kan tidak bisa hanya semata-mata karena kesempatan saja. Tapi memang harus kita petakan begini. Seorang yang kita anggap begini, kalau saja bayi lahir, berproses, berjalan, bicara, sekolah, lalu tamat sekolah. Memimpin negara sebesar Indonesia ini perlu penguasaan dan juga jam terbang, pengalaman, jejak rekam. Nah ini rakyat kita akan edukasi. Jangan mereka tergiur hanya ya sepeser uang lah. Sehingga 5 tahun ke depan mereka
tidak memperoleh apa-apa karena pemimpinnya akan sibuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan di awal tadi. Nah memang ini susahnya, kita lagi belajar bagaimana rakyat ini diedukasi oleh sistem. Namun sistem ini memang belum berjalan sebagaimana mestinya. Jadi memang dari sisi yang disampaikan oleh Mas Dadung tadi, kita perlu keteguhan hati lah. Bagaimana Indonesia ini ke depan harus dijaga supaya tetap dia konstan berjalannya. Sekarang kan terlihat seperti bukan naik gitu loh, malah turun gitu. Ini bagian daripada yang harus kita carikan solusinya. Dan soal pengalaman-pengalaman dari capres kita ini memang semuanya saya pikir mumpuni lah. Hanya saja gagasan-gagasan besar yang akan diperdebatkan esok ini benar-benar disimak gitu loh. Kalau belum sampai kepada masyarakat, maka ada baiknya kita orang yang berpendidikan, termasuk eksponen pemuda Indonesia, harus turun memberikan edukasi. Sebab kalau tidak, maka kita ini akan masuk dalam jebakan kemunduran yang sudah di depan mata ini. Jadi kalau sampai ini terjadi, saya pikir ini berat. Apakah kita jadi demonstran lagi ke depannya ketika ada pelanggaran-pelanggaran HAM, pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan orang tidak bebas menyampaikan pendapatnya. Nah ini perlu kita harus bersama-sama ini, bukan 1, 2 capres, 3 capres, bukan. Ini adalah seluruh Indonesia gitu loh. Mari bersama-sama. Bagaimanapun juga, debat ini adalah bagian daripada kita untuk menilai kemampuan dan juga pengalaman. Bagaimana mereka memberikan solusi ketika ada masalah yang dihadapi. Dan mungkin saja nanti pertanyaan panelis itu terkait dengan itu. Soal kemampuan, jam terbang, dan jejak rekam ini tidak bisa proses instan, enggak. Saya pikir ini perlu disampaikan secara gamblang ke publik supaya memang kita sama-sama mendapatkan pemimpin yang baik untuk memimpin dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia di 5 tahun yang akan datang. Nah itu Demikian. kan inilah standar lah jawabannya. Kita mau punya jawaban yang sangat-sangat menarik nih buat rakyat Indonesia untuk tidak hanya sekedar debat itu sebagai panduan untuk memilih, tapi di beberapa minggu kemarin sudah terjadi nih hal-hal yang memang jadi trending, jadi sesuatu yang alamiah. Nah ini debat besok pun juga kalau saya duga itu akan seperti itu. Ada yang blunder, ada yang tidak penguasaan materi. Jadi kita fokus ke situ melihat tadi 3 pasangan ini siapa sih kan tadi di sesi pertama tuh masih belum terjawab dengan lengkap. Silakan. Jadi begini, memang ada salah satu cawapres. Ini memang langsung sebut namanya adalah Mas Gibran. Memang secara jam terbang dan jejak rekam beliau ini memang belum bisa kita dapat bilang dia berpengalaman ya. Jadi di samping dia memang produk hukum yang gagal atau karbitan, dia menjadi beban mental dia untuk menyampaikan kata-kata. Karena blunder-blunder itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Itu terjadi karena dia sudah nervous duluan gitu loh. Karena kondisi yang dialami manusia manapun, ketika prosesnya, kalau kita boleh ini namakan bayi yang lahir seharusnya itu cukup umurnya 9 bulan, ini 7 bulan gitu loh. Jadi lahirnya itu prematur. Ini pemimpin kalau demikian, ini membawa Indonesia sebesar Indonesia ini, saya pikir nggak gampang gitu. Jadi ada salah besar memang yang mendorong Mas Gibran ini sampai dijadikan cawapres. Mohon maaf, bukan berarti saya merasa lebih baik dari Mas Gibran, enggak. Ada proses-proses yang belum dia lalui gitu loh.
Dan proses itu adalah proses pembelajaran dirinya dalam konteks leadership, manajemen, dan kemampuan untuk membawa berbagai cara pandang yang benar-benar dia kuasain, bukan textbook. Jadi sehingga beberapa saat waktu yang lalu sampai dia bilang asam sulfat, terus dia jauh-jauh datang dari Solo yang memakan waktu terbang kurang lebih 2 jam sampai ke tempat acara, dia hanya menyampaikan yang gak nyampe 2 menit kayaknya ya. Dan itu adalah gambaran ketidaksiapan mental. Ini harus kita akuin. Apakah demikian yang harus kita dorong menjadi pemimpin Indonesia ini? Jadi saya pikir enggak. Kalau ada orang yang mendorong, itu buta kali ya. Sehingga mereka menutup matanya untuk hal-hal yang baik. Dan itu harus kita tegah untuk memimpin Indonesia ini. Maka pilihlah pemimpin yang punya jejak rekam yang baik. Dan mereka memang tidak 100% baik menurut kita. Tapi seenggak-enggaknya seperti yang sampaikan tadi, ukurannya ada. Mereka sudah berproses. Dan itu jauh melampaui apa yang Mas Gibran saat ini alami gitu. Sehingga kedepannya saya tidak tahu apa yang terjadi sampai dia terpilih. Benar-benar Indonesia ini memang sudah sudah kehilangan akal menurut saya. Ini saya harus katakan demikian. Karena bagaimanapun juga pemimpin ini kan bukan hanya untuk 1-2 kelompok. Tapi untuk seluruh bangsa ini. Bagaimana membawa bangsa ini jauh lebih maju, itu yang kita inginkan. Saya pikir demikian, Mas Gun. Nggak ada sanggahan dari... Ya kalau saya sih ya sih boleh-boleh aja ya kan. Dimana penilaian orang terhadap Gibran itu ya boleh. Nggak ada yang larang, tapi mohon maaf ya kan. Lah Gibran itu bukan anak karbitan. Buktinya hari ini dia banyak kok dapat penghargaan kok. Ya, terutama mengenai laporan keuangan daerah yang memang sampai hari ini terbagus. Jadi kalau kita ngomong seseorang seperti Gibran itu yang tidak punya kualitas, ya kita lihat kualitasnya ada. Kualitasnya banyak kok kualitasnya. Kalau dia gagal misalnya di dalam memimpin kota Solo, nah it's okay lah. Ini enggak ada kok, ini semua bagus. Coba kita lihat ya apa yang enggak bagus dari dia. Coba kita lihat. Yang nggak bagus apa? Ya bagus tidaknya itu kan tergantung standar penilaian. Kan itu. Contoh ini. Menilai secara fisiologis, sosiologis, antropologis, secara ekonomi beda. Makanya setiap masyarakat ini punya standar ukuran yang berbeda. Kita nggak bisa maksakan kok. Ya silakan. Prabowo bagus, Gibran bagus, Muhaimin bagus, Anies, nggak ada masalah. Masing-masing ini punya standar ukuran. Ya kan, standar yang bisa di-assessment, bisa dikonfirmasi kan itu kan. Jadi kita nggak usah beribut soal itu, kan itu. Kalau persoalan di Mas Gibran itu bukan masalah personal sebetulnya, itu masalah aturan aja. Itu yang jadi kritikalnya kan di situ. Karena suksesnya Pilpres dan pemilu ini kan kita pernah bahas ada 5 hal itu. Pertama, kan itu kan penerapan undang-undang, aturan main, peraturan dan hukum yang terkait dengan Pilpres ini. Kedua, kredibilitas penyelenggara, pemerintah sebagai fasilitator, KPU sebagai penyelenggara Pilpres ini seperti apa. Ketiga, metalitas demokrasinya, dan ketiga paslon ini, kan itu. Keempat, sosialisasinya seperti apa. Nah, terakhir baru partisipasi. Jadi nanti partisipasi politik itu rakyat yang menentukan, bukan kita. Kita ini hanya mengkritisin segala sesuatu dan sebagainya sesuai dengan porsinya. Masyarakat itulah yang nanti memilih. Kita kunci di masyarakat dan rakyat. Kita lanjut ke Bung Tobias. Jadi kalau mau debat nanti silakan. Bung Sam atau Bung Dadung apa yang nanti disampaikan oleh Bung Tobias. Jadi Bung Tobias, kita sudah mendengar apa yang disebutkan oleh Mas Dadung atau Bung Sam. Bagaimana Gibran adalah kelemahannya pada Prabowo. Dan masyarakat juga menganggap, tapi survei berkata beda. Survei selalu tinggi terus dan nomor 1.
Mau dia ngomong asam sulfat gak, tetap aja dia naik. Mau kemarin di Cilincing dia cuman ngasih terima kasih, yang penting ibu sehat, udah lanjut, tetap survei naik. Jadi apapun yang dikatakan Gibran, sejelek-jeleknya Gibran di survei itu naik. Gitu Bung Tobias. Ya mungkin bagi dia gini Mas, bagi dia tuh menghadapi sesuatu atau menghadapi seseorang itu kan tidak perlu lihat dengan kata-kata, tapi perlu lihat dengan kerja. Kalau hanya dengan kata-kata semua orang bisa. Kita bisa ngomong berkali-kali, bisa ngomong pintar, bisa ngomong apapun, tapi nyatanya nanti kalau pas kerja di lapangan, hasilnya di lapangan nggak ada hasil. Apa kita dibilangin itu juga pintar? Kan nggak juga. Jadi ya itulah kan kita lihat tadi Mas Dadung bahwa seseorang yang berhasil kan itu masyarakat yang menilai. Nah kalau kita yang menilai dari kacamata kita, ya kita bisa bilang dia gagal, dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, boleh-boleh aja. Tapi nyatanya hari ini dia berhasil di Kota Solo. Kalau dia nggak berhasil ya kita pasti ngomong dia ya seperti yang tadi kegagalan-kegagalan terus. Tapi yang kita lihat bahwa berhasil kok. Nah itu aja lah, mungkin ditambah-tambah sama salah ngomong, ya salah ngomong itu wajar, ya kan? Apapun orang kadang-kadang berkata-kata ngomong-ngomong kan kadang-kadang salah, ya, tapi ditambah-tambahin. Nah namanya momen sekarang ini kan ada politik, ya pasti ya kata sedikit pun salah dia bisa diputar balik, bisa diomongin berkali-kali. Nah tapi mereka salah, bahwa setiap kali orang yang ngomong berkali-kali itu, akhirnya orang itu naik, terangkat terus dengan apa? Dengan kata-kata kita yang selalu menjelek-jelekin, selalu membuat apa? Kata-kata yang keluar dari kita itu kata-kata yang benar kan. Akhirnya apa? Masyarakat awam yang menilai merasa iba, merasa kesian. Dan ya itulah yang saya bilang, ada keuntungan, ada kerugian bagi seseorang. Nah saya lihat bahwa di sini dengan adanya kesalahan-kesalahan mungkin sedikit dari Mas Gibran, tapi seolah-olah itu memang dibesar-besarkan, ya itu wajar. Tapi ya dengan adanya terobosan mereka bilangin dengan kata-kata yang gak benar, itu ya itu menjadi hal-hal positif bagi dia. Nah itu orang salah menilai, itu yang mengangkat dia punya apa? Punya nama terus lambung tinggi dalam survei. Karena apa? Pembicaraan dia terus. Itu yang kita nggak mikir ke situ. Coba kita nggak mikir, ya coba kalau kita mikir, kita bicaranya udah biarin aja dia ngomong itu seperti itu, kan nggak ada trending topiknya, nggak ada. Karena kita bicara mengenai dia terus, akhirnya trending topik nama dia tinggi terus. Dengan apa? Omongan-omongan kita yang tidak benar, omong-omong kita dengan kasar, dengan menjelek-jelekin. Itu seperti itu Mas Gun. Kalau saya lihat seperti itu. Nggak ada sanggahan? Tapi memang saya lihat memang gini. Ini emang paradoks ya yang terjadi ini. Kalau yang demikian aja kita bilang bagus, mau jadi apa lagi ya kan? Memang agak riskan kita memang menilai karena ukurannya itu benar-benar kita harus bikin dulu ya prasyarat dan parameter supaya kita bisa ukurkan ke situ. Kalau soal rasa, ini rasa siapa yang kita harus pakai? Ya kan? Soal perasaan memang kan tidak bisa kita menjadikan ini sebagai parameter atau ukuran yang baku gitu loh. Jadi memang kalau dikaitkan dengan survei, saya agak bingung gitu loh. Ini surveinya siapa, kapan, di mana ya kan? Kayak propaganda yang sengaja merusak mental block kawan, lawan gitu. Kalau saya bilang begini, kalau survei itu ya itu wajar. Karena kalau survei kita terendah, ya itu kita harus bekerja keras untuk dapat melewati lawan atau musuh kita. Dan kalau kita hanya lihat bahwa survei kita terendah, oh ini seakan-akan ada permainan ini, salah. Kita harus lihat itu sebagai hal positif. Untuk apa kita mengejar ketertinggalan kita dalam hal survei. Tapi kalau kita pikir bahwa itu hanya menjatuhkan kita, ya kita akan jatuh. Itu menjadi nilai positif untuk semangat kita untuk mencari lagi bagaimana jalan keluar untuk apa? Kita punya survei ini tinggi. Tapi kalau kita semua sudah belum apa-apa, kita sudah apa nih? Sudah menilai bahwa ini survei ini jelek, nah itu boleh-boleh aja. Tapi itulah menjadi semangat kita. Yang rendah ini menjadi tinggi untuk apa? Untuk yang tertinggal itu dapat mencapai. Seperti itu. Gini, maksud saya gini. Ini waktu pas waktu perdana kampanye, mereka gak kampanye juga. Mereka hanya
apa namanya ya, kemarin menghadap presiden, terus juga nggak melakukan apa gitu. Jadi memang ada semacam adagium yang memang tidak bisa dipecahkan lewat kata-kata, karena memang ini sulit untuk dinarasikan menjadi sebuah kata-kata, karena yang kita tonton hari-hari ini juga mereka tidak juga menyapa rakyat gitu loh, hanya menyapa apa ya namanya, agak membingungkan memang. Jadi oke lah memang kalau memang ini survei ini dijadikan sebagai bahan acuan, tapi buat saya enggak juga. Ini memang rakyat harus kita edukasi supaya mereka ini melek. Dalam kategori melek, kalau kita nggak kasih informasi yang benar, ya bagaimana mereka melek? Ini sebenarnya tugas partai politik seperti di Undang-Undang Pemilu, bahwa partai politik itu harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat supaya mereka cerdas. Jadi memang inilah pekerjaan rumah besar Indonesia ke depan, supaya dari segi peranata hukum, maka hukum ini juga harus dibenerin gitu loh. Apa yang menjadi kebutuhan untuk Indonesia menjadi negara yang akan maju, itu yang harus dikedepankan untuk dibahas. Bukan yang gimmick-gimmick yang jauh dari kepentingan rakyat. Tapi nyatanya hari ini justru undang-undang yang tidak bersentuhan dengan hidup orang banyak, justru itu yang didahulukan gitu loh. Ini memang semacam paradoks yang selantiasa menghinggapi bangsa ini, sehingga bangsa ini seperti berjalan di tempat gitu loh. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana merampok harta warisan bangsa ini, sehingga bangsa ini sudah gundul, sudah habis, entah sampai kapan ini kan, semuanya dirampok gitu loh. Sementara hukum yang diperlukan untuk membenahi itu tidak kunjung tiba sampai hari ini. Nah inilah memang kita berpesan, saya pribadi berpesan kepada paslon yang benar-benar ingin menegakkan dan pemberantasan korupsi ini, harus kita dukung bersama-sama. Rakyat harus gitu loh, supaya mereka tidak tiba seperti ini lagi 5 tahun yang akan datang. Demikian. Setiap paslon ya, 1, 2, 3 masing-masing punya pola strategi operasional sendiri ya. Tidak bisa dipaksakan pola strategi yang kita tahu kemudian kita ukur, kan begitu. Saya kira setiap paslon itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, kan itu. Ya sebetulnya ada pola komunikasi di masyarakat itu. Banyak yang kritis ya. Sebetulnya untuk menilai, memberikan pemikiran yang negatif, positif, negatif pun nggak ada masalah selama negatif itu sesuai dengan data, fakta dan realita. Yang tidak bisa itu kan, yang tidak boleh itu kan black campaigns, yang cenderung mengarah ke fitnah, mengada-ngada, itu nggak boleh, kan itu. Jadi nggak apa-apa positif negatifnya. Kemarin saya juga ngobrol sama, diskusi sama teman-teman, gampang kok menganalisa itu. Kasih aja kertas untuk menguji seseorang itu, apa kelebihan orang itu tulis, apa kekurangan orang itu tulis, cari di Google. Jadi masyarakat jangan bingung dengan kompleksitas pilpres ini, nggak usah bingung, santai saja. Karena apa? Alat ukurnya ada, open source information ada di handphone. Jadi kalau ada berita-berita di TV, konfirmasi aja di handphone. Satu, konfirmasi kepada orang-orang. Nah, seperti yang di Tempo Bocor Halus itu kan, saya ngikutin itu. Tidak satu informasi langsung ditelan, dikonfirmasi dulu. 3 sampai 5 orang, benar nggak informasi ini? Kan itu. Jadi ini malah masalah sikap, Mas Gun. Sikap kritis itu hanya tahu kekurangan saja. Sikap kreatif tahu kekurangannya, tahu solusinya, tapi sesaat. Tapi yang dibutuhkan dalam sikap pilpres ini adalah proaktif. Tahu kekurangannya, solusi sementaranya ada, forecastingnya ada, ramalannya punya. Lah, saya mencoba untuk kepada teman-teman, ayo proaktif. Jangan takut. Pilpres ini mau kalah menang sudah biasa. Kan itu, udah biasa kalah menang. Nah, kita tough saja. Lah ini sikap dan moral kita. Moral kita ini kan orang Indonesia banyak soft moral. Bukan seperti Amerika yang tough moral. Ibaratnya bangku
mangku cewek presidennya si Lewinsky sana itu langsung dipecat. Di kita aktor-aktor pelaku politik kita mau karaoke mau apa nggak ada sanksinya kecuali masalah korupsi. Karena korupsi itu merugikan secara langsung kepada negara dan rakyat. Kalau secara moral yang urusan perempuan, urusan happy itu nggak ada sanksinya. Makanya kita berikanlah ke masyarakat standar ukur untuk menilai paslon itu lebih penting. Mahasiswa, kamu mahasiswa, iya ya udah standar ukurnya apa? Tridharma perguruan tinggi, nomor 1 pengajaran, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakat, ukur aja sudah. Dan saya lakukan kuis kok. Dan saya lakukan kuis kemarin di Depok, iya kan? Terus saya lakukan kuis di Bandung. Standarnya apa ukurnya? Adat budaya Sunda. Siapa yang bisa menegakkan siliasu juga dari ketiga paslon itu? Saya kasih. Jadi itu lebih mengedukasi rakyat daripada kita berdebat yang kita pun nggak kenal sama paslon ini kan itu. Berjabat tangan aja belum kenal kita gitu loh. Sementara kita berargumentasi seolah-olah kita ini keluarganya dia. Ini kan terjadi di masyarakat. Ada masyarakat itu kalau cerita tentang Pak Ganjar seperti kayak adiknya Pak Ganjar, seperti adiknya Pak Prabowo, seperti adiknya Anies. Saya itu kadang-kala ngelus dodo, kamu itu siapa sebenarnya? Sadar dirilah. Kan itu. Kita ini partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pilpres ini. Ya udah, kita ekspresikan partisipasi kita dalam kontes. Ini kan kalau Pak SBY bilang ini peperangan, kalau saya bukan. Ini kompetisi, bukan peperangan. Karena apa? Hukumnya jelas, aturan main jelas, pelakunya jelas, ini jelas semua. Ini kompetisi politik. Jangan dianggap ini peperangan atau pertempuran, jangan. Kayak nanti masuk mindset kita seperti Rusia sama Ukraina seperti Israel sama Gaza. Jangan begitu, ini kompetisi politik. Jadi itu jangan dibawa problematika ini digeser-geser pada hal yang tidak terukur. Frame-nya jelas ini. Ya kan, tanggalnya jelas, partainya jelas, paslonnya jelas atau apa. Kalau pertempuran kan nggak jelas. Kan itu. Jadi semacam itu saya pikir kita sudah masuk babak demokrasi yang lebih maju. Berikan edukasi kepada masyarakat supaya rakyat dan masyarakat ini bisa menilai. Iya kan? Bisa menilai sendiri. Itu. Ya seperti Mas Gun kan wartawan. Ya kan? Kalau ada orang-orang itu dikasih handphone, yang pertama kali ditonton apa? Iya kan? Horor, film horor. Habis film horor cerita perceraian artis. Kan lama-lama dia akan mencari kebutuhan dia. Persoalan tingkahnya paslon ini mau apa. Nanti pengendapnya penilaian masyarakat seperti apa. Mau ada yang joget, ya ada yang berlari. Mas Ganjar berlari, iya kan? Maraton Mas Ganjar. Kalau Prabowo kan joget. Mungkin Mas Anies apa gitu kan. Nah itu pola-pola ini sendiri. Gak ada problem itu. Selama masyarakat bisa menilai itu. Tidak ada paksaan juga. Iya kan? Yang penting jangan dipaksa. Nah, kalau ada paksaan-paksaan terhadap masyarakat dan rakyat inilah ini yang perlu diwaspadai. Janganlah kredibilitas penyelenggara pemilu, pemerintah sebagai fasilitator dan KPU sebagai pelaksana pilpres ini kredibilitasnya harus dijaga dan jaga metalitas pelaku politiknya, paslon dan partai-partai itu. Persoalannya di belakang ada kasus korupsi macam-macam dan sebagainya. Ya nanti ada masanya pasti itu untuk menuntaskan itu. Gak bisa, jangan kita teriak-teriak di padang pasir di siang hari, akhirnya kita haus sendiri. Itu Mas Gun. Oke, kita masuk ke penutup, tapi kayaknya mau saya kasih lemparan satu ini lagi ya, satu putaran lagi lah dari Bung Sam. Jadi gara-gara ngomong soal korupsi, jadi saya ngelihat ini ya di TKN lah, TKD lah. Banyak yang para
orang yang memang ada jejak rekam korupsi ngumpet di situ. Ada bahkan yang jadi ketua TKN-nya sendiri kan. Padahal jadi masyarakatnya masih belum terjawab di situ. Kenapa mereka ngumpet di situ dan dijadikan ketua atau jadi anggota atau jadi bendahara atau dengan mereka punya cita-cita kalau saya ikut capres ini dan menang ya aman kasus-kasusnya mereka. Dari Bung Sam dulu nanti. Jadi gini. Silakan. Ini sedikit menanggapi Mas Dadung. Saya pikir dalam konteks pertempuran bukan perang yang kita maksudkan Ukraina versus Rusia, bukan. Kita bertempur maksudnya adalah dalam rangka memenangkan untuk hal yang kebaikan. Di mana kebaikan yang kita lihat lebih banyak, maka itulah yang harusnya kita bela. Bukan sekedar gimmick-gimmick ya. Jadi memang bicara korupsi, dan inilah yang menjadi musuh bangsa ini. Sehingga bangsa ini tidak akan pernah maju kalau kasus-kasus korupsinya dibiarkan. Apalagi bilang sampai mengendap gitu. Kalau kasusnya seperti yang tadi Mas Gun sampaikan, bahwa orang yang korupsi berlindung, bersembunyi di salah satu paslon pilpres ini memang berbahaya gitu loh. Karena bagaimanapun nanti ketika terpilih, kalau terpilih, ya mereka kan aman jadinya. Sementara kasus korupsinya itu sudah merugikan bangsa dan negara ini, termasuk rakyat yang rugi. Nah memang ada baiknya memang rakyat ini harus lebih wise lah. Memilih pemimpin presiden ini bukan soal tadi gimmick-gimmick lari dan segala itu sebenarnya bagian daripada orkestra. Yang kita mau ini adalah mau dibawa kemana bangsa ini. Itu adalah gagasan yang harus kita lihat. Nah, secara normatif melalui yang namanya debat capres besok ini adalah uji. Bagaimana kita memastikan mereka itu menjamin bahwa konstitusi itu berjalan pada relnya. Nah itu kan perlu kita buktikan dengan bagaimana mereka menyampaikan gagasan-gagasan besar tersebut. Kalau dijawab hanya sekedarnya, selesai sudah. Tidak ada yang akan berubah, begini-begini aja pasti. Iya kan pertanyaan pokoknya tadi, kenapa mereka bersembunyi? Jelas-jelas jejaknya ada. Ya mereka bahkan, mencari aman kan gitu. Isu terbesarnya adalah Pak Jokowi itu mensandra. Nah, tapi begitu kita teliti lagi ya di semuanya ada nih orang-orang yang korup ya mau di Amin ke, mau di Ganjar, mau di timnya Prabowo ada semua. Nah, masyarakat butuh kejelasan seperti itu. Nah memang kalau yang sudah terbukti ya bukan lagi pada posisi dugaan, memang harus kita posisi dugaan ya karena mereka belum masuk ke itu. Ini kan masih dugaan. Dari memang hukum ini harus memang tetap akan kita dorong menjadi panglima supaya itulah yang memberikan kita kepastian hukum. Nah sejauh ini memang dalam pemerintahannya Jokowi saat ini, kenapa sepertinya ketua umum partai ini tidak bisa melawan atau tidak bisa memberikan semacam penolakan atas permintaan yang ada, sehingga karena mereka diasumsikan atau dikonotasikan sedang tersandra. Nah, karena tersandra itulah mereka tidak berdaya. Jadi memang lagi-lagi memang persoalan hukum. Persoalan hukum inilah yang kita dorong menjadi jalan penyelesaian agar semua yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini dituntaskan gitu loh. Supaya tidak hanya sekedar dugaan. Dan kalau dugaan ini kan bisa asumsinya liar kemana-mana. Saya pikir ini adalah tugas penegak hukum. Demikian. Bung Dadung, silakan Bung. Sederhana Mas Gun, secara teori manusia itu ada makhluk sosial dan makhluk politik, homo socius dan zoopolitikon. Ya. Makanya manusia ini tidak bisa hidup sendiri, berinteraksi dengan yang lain. Nah, di dalam berinteraksi yang lain itu tentu untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan, kan itu. Nah, dalam konteks politik ini sama, gitu. Makanya kalau dalam teori penggalangan, fungsi manusia politik itu pertama adalah menjimat data, fakta dan realita. Ya kan? Nah, ketika realitanya negatif,
Orang ini tetap ingin merasa aman dan diamankan. Lah, aman dan nyaman itu ya di politik kan bisa mempengaruhi kekuasaan. Siapa saja. Ini kan nggak terlalu jelimet masalah apa. Sederhananya begitu. Kenapa orang itu berkorupsi, barangkali ya, korupsi, kemudian masuk ke politik? Ya memang saling mengamankan. Kan itu persoalan hasil keuntungan manfaatnya ya saling merasakan. Dan nggak ada ceritanya korupsi 1 miliar saja, nggak mungkin 1 orang itu, pasti ada berapa orang. Ya kalau hanya 1 orang itu namanya nyopet, ambil dompet di pasar Senen kan itu. Tapi kalau ngambil anggaran dan sebagainya ini sindikat itu. Jadi memang itu. Jadi ini kalau nggak dikontrol, iya kan, nggak diawasi, bahaya. Dan saya pikir ketiga paslon itu sudah punya komitmen terhadap visi dan misinya. Tadi kan itu Pak Anies itu perubahan dan perbaikan. Seperti apa perubahan dan perbaikannya? Konsep strategi implementasinya seperti apa? Kalau di Pak Prabowo Gibran Indonesia emas. Ini Mas seperti apa? Mas Dadung atau Mas Gunawan kan begitu. Harus jelas ini kan berapa karat dan sebagainya. Bagaimana strategi implementasinya? Lah di Pak Ganjar Pranowo ya kan, menuju Indonesia unggul. Unggul di apanya? Kan itu. Biar masyarakat menilai. Itu kan antara visi dan misi dan orangnya dan kemampuannya ini seiring atau tidak. Banyak orang itu membuat visi dan misi dan konsep tapi tidak bisa dijalankan. Banyak dilaksanakan visi dan misi itu dijalankan tapi ada penyimpangan. Salah satunya korupsi. Memangnya konsep perubahan dan perbaikan itu kalau nggak diawasi nggak ada korupsi? Ada korupsi. Emangnya Indonesia emas kalau nggak diawasi nggak ada korupsi? Ada korupsi. Menuju Indonesia unggul kalau nggak diawasi ada korupsi. Korupsi kan udah jelas, kejahatan itu bukan karena niat kadangkala, tapi karena ada kesempatan. Nah itu budaya-budaya mengambil kesempatan dan memanfaatkan kesempatan ini yang harus ditepis supaya tidak ada korupsi lagi. Paling tidak korupsinya menurun lah, dikendalikan lah. Kalau kemarin itu derajat korupsinya katakan 70% gitu kan di aparat. Nah, sekarang ini turun jadi 20%. Jangan meningkat gitu. Itu kan. Jangan meningkat sampai ketua KPK pun kena korupsi. Nah, aduh ampun ini sudah. Ada sesi lagi tuh. Ke Bung Tobias silakan Bung. Nah kalau saya lihat itu kan berbeda kalau bicara mengenai hukum Mas Dadung. Karena hukum ini nih sebenarnya ini penilaian saya loh. Itu yang salah itu yang ada di DPR. Itu selalu aja. Itu kalau tapi yang salah kadang-kala hakimnya kakak. Hakim itu singkatan. Hukum hubungi aku kalau ingin menang. Itu kadang-kala. Jadi ya itu. Kita sepakat dulu nih Kak ini Kak. Ya sepakat. Jadi saya lihat bahwa yang terjadi sampai itu uang dikorup itu semua hanya ada di DPR. Karena apa? Kalau hukum ketat, ya kan pasti tidak bakalan akan jebol itu. Tapi karena apa? Setali 3 uang, sekarang begini aja kan kita bisa dengar di mana-mana tuh. Ada di media kan, mau rapat mengenai satu ini putusan undang-undang, itu yang ada datang itu tuh, bawa A, bawa uang, bawa ini, itu sudah ada di media kok, ya kan? Kasih nih, sudah terbukti kasih. Nah, untuk apa? Untuk yang apa yang mereka nanti diputuskan itu berbeda dengan apa yang hasil yang diterima. Nah itu yang saya bilang. Karena apa ya, kita mau ngomong apapun tetap ya, ini saya kalau mengenai hukum, kesalahan itu ke mereka. Putusan KPK pun kan mereka juga Komisi 3. Lah sekarang kalau kita bicara mengenai si Firly, ya maaf aja si Firly kan yang sudah jelas-jelas tuh tersangka. Lah sekarang ini mana? Ada pra-peradilan. Ya kan aku bilang itu semua omong kosong. Karena apa? Itu setali 3 uang aku bilang.
apapun hasilnya itu mereka Komisi 3 dengan KPK dan itu semua sejalan itu. Oh jadi omong kosong. Ayo saya bicara omong kosong itu. Sudah, itu produk omong kosong itu. Yaudah, kita nih udah 1 jam nih dulu. Jadi langsung gini aja. Langsung closing sekalian tadi utarakan. Silakan. Jadi gini, saya pikir begini. Memang kita pekerjaan yang sangat ruwet lah bangsa ini. Tapi kan kita harus memulai. Memulainya dari mana memang harus kita sepakati bersama. Maka jangan sampai kita salah pilih. Siapapun yang Anda pilih, tetap pilih yang terbaik. Jadi karena pilih terbaik siapa? Kalau yang terbaik saat ini, paket lengkap yang saya pikir saat ini adalah Ganjar Mahfud. Jadi ada baiknya memang rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pilihlah capres dan cawapres yang jejak rekamnya baik dan sudah teruji. Mereka. Oke, langsung Bung Tobias, closingnya. Kalau saya sih ya Prabowo Gibran lah. Ya apapun lah, karena apa yang jelas kan kita ngomong bicara tentara sama pemuda. Ya ingat itu, ya kan TNI sama pemuda. Nah kalau TNI sama pemuda sudah bergabung ya clear itu semua sudah. Apalagi kita mau ngomong apa? Nggak ada itu. Oke, lanjut Bung Dadung. Yang mana nih? Closing. Oh closing. Jadi kita berharap situasi ini kondusif. Iya kan? Saya nggak mengkhawatirkan kok. Saya ini kan pelaku juga. Saya ini tim relawannya Ganjar Pranowo. Tapi saya penggalangannya tertutup. Gak ada soal. Saya melakukan penetrasi, nggak pakai baju, nggak pakai pin, nggak pakai apa. Tapi ingat, kita udah 10 tahun melakukan penggalangan di pertanian dan masyarakat adat. Makanya saya sangat mengapresiasi Mas Ganjar. Kita sampaikan masyarakat adat di Papua, di NTT, NTB semua disentuh membuat agreement sama Mas Ganjar. Jadi cara-cara penggalangan harus lunak, jangan kasar, jangan keras. Dan itu, ini yang kita lakukan, penggalangan lunak dan tertutup dan mengedukasi dan persuasi. Persoalan siapa yang kalah, siapa yang menang itu soal nanti. Ini tanggung jawab kita sebagai pemuda dan aktivis untuk terjun ke masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang baik gitu Mas Gun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Dadung, Bung Sam, Bung Tobias. Demikian pemirsa YTV bincang-bincang kita mungkin lebih udah 1 jam kali ya. Jadi apa yang disampaikan para tokoh eksponen pemuda ini mewakilkan. Jadi para eksponen pemuda saat ini tuh lebih pintar karena mereka semua ada, di Amin ada, di Ganjar ada, di Prabowo pun ada. Jadi yang tidak berpolitik pun atau golput juga ada. Tapi ormas pemuda rakyat Indonesia sudah harus pintar. Tapi untuk memilih di tanggal 14 Februari 2024. Semoga rakyat Indonesia jangan salah memilih. Pilihlah yang terbaik menurut hati nurani kalian. Saya Moh Gunawan Nabila undur diri. Salam pemuda Indonesia.